Satgas BLBI menyita aset milik Tommy Soeharto terkait dengan kasus pengemplang utang BLBI. Aset yang disita oleh Satgas BLBI berbentuk tanah seluas 120 hektar di Karawang. Di saat pemerintahan Jokowi tegas seperti ini, ada satu kelompok yang mencoba memanfaatkan situasi. Kita siapkan untuk rapat besar, menyusun kekuatan. Turun lagi ke jalan, turun lagi ke jalan. Reuni ini mudah-mudahan terus-menerus bisa diadakan dan membawa kebaikan. Dia cerita tentang peristiwa demo besar di 2016-2017. Kamu tahu nggak berapa dana yang dikeluarkan pemerintah hanya untuk memberikan pengamanan supaya demo itu tidak menjadi rusuh? 100 miliar rupiah sehari. Festival atau Reuni 212 itu adalah kekuatan yang tidak disukai oleh pemerintah dan para buzzernya. Contohnya Rafli Harun, ya, orang pintar. Rafli Harun udah 2 kali komisaris utama, bos, di BUMN. Tahunya karena nggak punya prestasi dihentikan jadi barisan sakit hati, gabung dengan para barisan sakit hati lainnya. Baru-baru ini, Satgas BLBI berhasil menyita aset Tommy Soeharto, tepatnya PT Timur Putra Nasional yang berada di kawasan Cikampek, Jawa Barat. Pada saat yang sama, alumni PA212 sibuk menyiapkan acara demo turun ke jalan dengan alasan Reuni 212. Capek kita sudah ngomong, sudah. Tinggal kekuatan kita turun. Jangan sampai lepas momen ini. Jadi kita kembali ke Orde Baru bukan sebuah kehinaan. Justru pada saat itu kita menjadi macan Asia. 80 negara mengusulkan kita sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pemerintahan Jokowi ini memang nggak main-main, tegas dan bikin banyak elit kepanasan. Ketika dia membentuk Satgas BLBI untuk menagih hutang zaman lalu, itu bukan bagian dari pencitraan, tetapi benar-benar Satgas itu dibentuk dan mulai melakukan penyitaan. Sepertinya Habib Rizik CS tak terima aset bohirnya Tommy Soeharto disita BLBI. Usut punya usut, pada tahun 2019 lalu, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto bertemu dengan Habib Rizik Syihab di Mekah, Arab Saudi. Rizik disebut mendoakan Berkarya yang kini masuk sebagai partai peserta pemilu 2019. Silaturahmi saat Mas Tommy umroh beberapa waktu lalu itu silaturahmi biasa. Kedua pemimpin ketemu silaturahmi biasa karena antar kedua tokoh saling dialog, ungkap Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso saat berbincang dengan Detik.com. Apapun di mata kami, Habib Rizik adalah tokoh bangsa, tokoh umat yang akhir-akhir ini fenomenal dan dihormati oleh umat. Kami memberikan penghormatan yang sama. Selain nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila beliau yang oleh sebagian orang diragukan, ternyata tidak seperti itu, tambah dia. Priyo pun memberikan foto Habib Rizik dan Tommy saat bertemu di Mekah. Dalam foto itu, keduanya tampak melakukan salam komando. Seperti diketahui sebelumnya, pertemuan Tommy dan Rizik tidak hanya sekali itu saja. Jauh sebelumnya, Tommy sebetulnya pernah datang ke Ijtima Ulama 1 yang digelar di Hotel Menara Peninsula, Selipi, Jakarta Barat. Ijtima Ulama 4 akan digelar di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ini adalah lokasi yang sama saat mereka menyelenggarakan Ijtima Ulama 3. Turun lagi ke jalan, turun lagi ke jalan. Akan kita bacakan untuk ayah biologis dan ayah ideologis, karena kita semua yang hadir di sini adalah anak-anak beliau, baik anak-anak biologisnya yang hadir maupun seluruh anak-anak biologisnya yang hadir. Apalagi para pimpinan 212 ini tahu banyak pengusaha yang sekarang sedang kejepit dan butuh bantuan karena sedang ditekan oleh Jokowi dan Satgas BLBI untuk bayar hutang. Lokasi Ijtima Ulama 3 dan 4 jadi menarik karena Hotel Lorin adalah milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra bungsu Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto.
Tommy adalah Ketua Umum Partai Berkarya yang juga ada dalam satu barisan bersama PA212 karena sama-sama mendukung Prabowo Sandi kala itu. Ketua DPP Berkarya, Badarudin Andi Picunang mengatakan hotel tempat digelarnya Ijtima Ulama 4 ini memang milik Tommy. Tapi dia menegaskan kalau PA212 memilih lokasi tersebut bukan karena faktor Tommy. Dia menegaskan PA212 tak akan memakai fasilitas hotel secara gratis. Saya kira mengambil tempat di Lorin bukan karena Pak Tommy selaku pemilik hotel dan Ketua Umum Berkarya. Mungkin alasannya karena para ulama merasakan kenyamanan di sana, adem karena di luar kota. Lebih fokus, kata Andi kepada reporter Tirto. Usut punya usut, Tommy Soeharto diduga menjadi pemodal Ijtima Ulama 4 yang akan digelar persaudaraan alumni PA212 di Hotel Lorin, Sentul, Bogor pada Senin 5 Agustus 2019. Juga beredar kabar acara itu diadakan untuk menyikapi pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri kala itu. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, dugaan semacam itu bukan hal aneh, mengingat rekam jejak Tommy selama gelaran pemilihan presiden 2019. Tidak perlu dipungkiri, lanjut Ujang, Tommy atau keluarga Cendana diduga kuat oleh pihak pemerintah sebagai penyokong terjadinya kerusuhan pasca pembacaan keputusan KPU tentang hasil pemilu 2019 lalu. Lebih lanjut, Ujang mengatakan kegiatan Ijtima Ulama 4 yang akan digelar persaudaraan alumni 212 tidak merugikan pihak lain sejauh itu tidak membuat keonaran. Kalau itu benar, Tommy yang biayai, selama tidak lakukan gerakan yang merugikan pemerintah ya sah-sah saja. Misal, cari cara untuk pulangkan Habib Rizik itu positif, ujarnya. Tommy dikenal dekat dengan ulama peserta Ijtima Ulama. Terlihat dengan intensnya silaturahmi yang terjadi. Pangeran Cendana itu sempat hadir ketika pertemuan pertama digelar Hotel Menara Peninsula, Selipi, Jakarta Barat. Pada saat itu menghasilkan rekomendasi Prabowo maju di Pilpres 2019. Satgas BLBI menyita aset milik Tommy Soeharto terkait dengan kasus pengemplang utang BLBI. Aset yang disita oleh Satgas BLBI berbentuk tanah seluas 120 hektar di Karawang. Hari ini tadi, aset Tommy Soeharto, anak mantan Presiden Soeharto yang disita. Tommy dulu meminjam uang sebesar lebih dari 2 triliun rupiah. Uang itu sampai sekarang nggak pernah dikembalikan. Kita tegaskan Anda punya utang kepada negara, ini utangnya, ini buktinya, tolong datang untuk memastikan kapan bayarnya. Kita utang-utang yang kita sekarang pun kalau ditanya kapan kembalinya, tentunya tidak tahu. Itu ada urusan daripada pemerintahan berikutnya. Di saat pemerintahan Jokowi tegas seperti ini, ada satu kelompok yang mencoba memanfaatkan situasi. Kita siapkan untuk rapat besar, menyusun kekuatan. Turun lagi. Dia cerita tentang peristiwa demo besar di 2016-2017. Kamu tahu nggak berapa dana yang dikeluarkan pemerintah hanya untuk memberikan pengamanan supaya demo itu tidak menjadi rusuh? 100 miliar rupiah sehari.